Kan gitu kan. Kalaulah memang tidak bisa Mimin Arigi Abi dipersidangkan bersama-sama, tanda kutip, tentunya dipertanyakan. Bisa kita katakan Danulah yang tidak kooperatif. Sebab nanti Danu tidak akan bisa mengelak dari scientific investigation, data ilmiah. Kalaulah Mimin Arigi Abi, tentunya kalau sudah ada data ilmiahnya yang disebutkan oleh Bapak Ibrahim Tompo, tentunya mereka sudah P21 bahkan bersama-sama. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Jadi akad tidak membahas kapan persidangan, kapan ini. Itu sahabat-sahabat akad yang tentunya persidangan itu pasti terjadi. Cuma permasalahannya, ya analisa akad sudah akad bahas kemarin, tidaklah mungkin rasanya kelima tersangka ini bisa P21 bersama-sama, berkas perkara diajukan ke pengadilan bersama-sama. Tentunya hanya Yosep dan Danu, itu sahabat-sahabat akad. Kalaulah kita tidak mengikuti kasus ini dari awal, proses-proses baik itu khususnya yang di publik, sahabat-sahabat akad, tentunya apa yang dikatakan oleh Bapak Kabid Humas Ibrahim Tompo di saat press release kasus ini, sahabat-sahabat akad, yaitu tanggal 6 Desember 2023, sahabat-sahabat akad, kita percaya sahabat-sahabat akad apa yang dikatakan Bapak Ibrahim Tompo ini, nanti silakan dengar, ini akan terang benerang semua sahabat-sahabat akad. Karena begitu yakin, tidak perlu hanya pengakuan, berarti sudah ada alat bukti, data-data ilmiah, scientific investigation. Ini kan pemahamannya. Nanti mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Apakah dari pihak mengakui kasus ini, Pak? Kalau beberapa tersangka memang pada posisi tidak kooperatif, sehingga beberapa keterangan yang diberikan ini menyampaikan untuk tidak mengakui suatu kondisi, tetapi pada prinsip penyidikan kita tidak semata mengejar pengakuan, karena pembuktian itu digunakan yang didasari oleh scientific investigation dan juga menggunakan hasil laboratorium forensik. Ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti sehingga pengakuan tidak menjadi dasar bagi tersangka untuk melakukan pengakuan. Ini sangat relevan antara beberapa pembuktian yang kita peroleh, alat bukti, dan juga beberapa petunjuk-petunjuk dan keterangan-keterangan yang relevan dengan kondisi TKP, kondisi alat bukti, kondisi korban. Semua sangat relevan. Sahabat akad, karena kita mengikuti kasus ini, prosesnya Danu sebagai saksi menyerahkan diri, rekonstruksi, press release, bahkan penyerahan P21, bahkan katanya sudah diserahkan BAP ke pengadilan. Di sana proses-prosesnya sahabat-sahabat akad tidaklah, kalau boleh dibilang, sesuai dengan cerita press release ini, sahabat-sahabat akad, terhadap 5 tersangka ini. Bayangkan tanggal 6 Desember, kita ngambil yang singkatnya saja. Kalau kita mendengar tadi, sahabat-sahabat akad, adanya tersangka yang tidak kooperatif, berarti ada yang tersangka yang kooperatif. Kan ini duduk permasalahannya. Tinggal pertanyaannya, karena sudah ada waktu yang menjawab, sahabat-sahabat akad, dan sudah katanya ada scientific investigation, data ilmiah dan sebagainya, dan tidak hanya menunggu pengakuan, otomatis pengakuan dari yang tidak kooperatif. Ini kan duduk permasalahannya, yang tidak mengakui, kan itu. Seharusnya sudah bisa P21 semua. Kan itu duduk permasalahannya. Kalau memang cerita konferensi pers ini melalui Pak Ibrahim Tompo sesuai dengan cerita itu gitu. Kan seperti itu. Pertanyaannya,
sekarang, sebenarnya siapa yang tidak kooperatif? Kalaulah seandainya memang Yosep, Mimin, Arigi, Abi tidak melakukan dan tidak ada di TKP, apakah mereka bisa dikatakan tidak kooperatif? Ya, kalau mereka tidak kooperatif, tentunya harus dibuktikan dengan scientific investigation dan mereka bisa disidangkan bersama-sama. Kan begitu. Kebalikannya, Danu. Apakah Danu ini yang dianggap kooperatif? Kan ini duduk permasalahannya. Karena dia mengakui, dia yang menyebutkan 4 orang ini, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan cerita waktu konferensi pers ini. Maksudnya tidak sesuainya, kalau kita mendengar, ini kan sudah ada data ilmiah dan sebagainya. Tidak hanya menunggu pengakuan kan. Ya seharusnya simple. Kasus ini tidak berlarut-larut dan 4 tersangka yang dikatakan Danu ini harus sudah P21 dan disidangkan bersama-sama. Ini kan pemahamannya seperti itu gitu. Jadi di sini sekali lagi sahabat-sahabat AK, dalam analisa AK, kalaulah kita melihat proses pengakuan Danu, menyerahkan diri, pada saat itu kita luar biasa gitu. Ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Kan seperti itu. Begitu juga saat rekonstruksi. Wah, euforianya bagaimana? Apakah ini yang dinamakan Danu kooperatif? Ya, kalau dia kooperatif, tentunya sahabat-sahabat AK sudah didukung oleh scientific investigation yang seperti dikatakan Pak Ibrahim Tompo itu untuk kelima tersangka ini. Tetapi kenyataannya kan kita lihat. Jadi nanti waktu akan menjawab sahabat-sahabat AK di pengadilan itu, kan gitu kan. Kalaulah memang tidak bisa Mimin, Arigi, Abi dipersidangkan bersama-sama, tanda kutip, tentunya dipertanyakan. Bisa kita katakan Danulah yang tidak kooperatif. Sebab nanti Danu tidak akan bisa mengelak dari scientific investigation, data ilmiah. Kalaulah Mimin, Arigi, Abi, tentunya kalau sudah ada data ilmiahnya yang disebutkan oleh Bapak Ibrahim Tompo, tentunya mereka sudah P21 bahkan bersama-sama di pengadilan. Ini maknanya kita akan menganalisa, tentunya ini hanya sekedar menganalisa. Waktu telah menjawab sahabat-sahabat AK. Tinggal siapa yang tidak kooperatif itu. Kan begitu. Apakah yang tidak mengakui atau yang mengakui? Kok tidak kooperatif? Ini duduk masalahnya sahabat-sahabat AK. Sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan.